Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas seputar RC ya, mobil remote control mainan anak-anak ya. Khususnya itu buat kalian yang mau usaha rental RC gitu ya. Jadi saya akan membahasnya bagian di mobil remote control ini ya, menggunakan timer. Nah, ini modul timer. Ini murah harganya di online 20 ribuan untuk tahun sekarang ya, 2025. Murah di online. Dan pastinya itu para pemain rental RC itu menggunakan timer ya untuk memberi waktu bermainnya si anak ya. Kalau soal harga rental ya tergantung kalian lah, mau dihargain berapa ribu per menitnya gitu ya. Dan untuk merangkai modul timer ini cukup mudah ya. Biasanya itu ke para perental RC itu menyimpan modulnya itu di bagian mobilnya gitu, bagian mobilnya. Dan rangkainya seperti ini, cukup mudah. Dari minus baterai langsung ya, ini min, dan plusnya itu melewati common, ini COM atau ada tulisannya COM, dan keluarnya itu di NO ya, langsung ke bagian RC-nya. Untuk menyalakan modul ini otomatis ada supply tambahan ya. Ini saya menggunakan power supply terlebih dahulu. Buat contoh ya, minimal tegangan harus 5 volt ya. Minimal tegangan harus 5 volt. Di bawah 5 volt tidak dapat menghidupkan modul timer ini ya. Dan pastikan ini di settingan P32. Ntar dulu saya set. Nah, pastikan ini di settingan P32. Kenapa di settingan P32? Karena kalau settingan P32, ketika ini si modul timernya di on kan ya, saya sambung lagi, ini akan langsung menyalakan mobil ya, menyalakan relay ini tanpa di trigger. Ini ada pin trigger ya, karena saya menggunakan P32 di settingan timernya, jadi langsung menyala ketika si modul timer dikasih tegangan 5 volt atau 6 volt ya. Nah, otomatis ini tuh perlu baterai tambahan ya. Kalau misalkan mau naruh timernya di bagian mobilnya, perlu baterai tambahan buat menyuplai si modul timer ini ya. Jadi harus ada 6 volt di seri lah ya, di seri si baterainya, lalu masuk ke supply ini untuk menyalakan timernya. Bisa kalian langsung sambung ke on off ini ya, langsung ke on off ini, biar ketika on si timer jalan dan si mobil menyala gitu. Nah, apabila modul timer ini disimpan di mobil, itu ada beberapa kelemahan ya kalau menurut saya. Yang pertama itu pastinya boros baterai. Kenapa boros baterai? Karena baterai itu dipakai untuk menyuplai RC mobilnya dan menyuplai si timernya. Itu pasti bakal boros baterai gitu ya, karena si baterai itu mengkonsumsi dayanya itu lebih tinggi karena ada modul di bagian mobilnya gitu ya. Dan kelemahan yang kedua itu bisa curi waktu gitu ya. Contoh nih, si parental tuh lagi ke toilet misalkannya. Nah, ini bisa di reset kembali waktunya gitu. Menjadi dari contoh nih udah main 7 menit terus dibawa ke toilet gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngerti gitu ya, ada yang ngerti si bapaknya anak tersebut gitu ya, anak yang main bapaknya ada yang ngerti soal RC, itu mudah curi waktunya. Contoh gini ya, saya contohkan, ini sudah saya setting di 15 detik ya, saya sudah setting di 15 detik. Dan kalau kalian mau belajar buat nyeting timer, silahkan cari di video sumber yang lainnya di YouTube ya. Kalau saya hanya menjelaskan cara pemasangan di RC, bukan menjelaskan tentang modul timer ini ya. Oke, mencuri waktunya gini. Ini kan contoh mau main nih si anak, otomatis kan si mobil dihidupin dulu kan, hidupin. Nah, itu si mobil bakal langsung menyala. Tuh, menyala kan, ini bisa main si anak. Nah, setelah beberapa menit, contoh 5 menit nih, 5 menit main, terus si parental tuh mau ke toilet. Nah, si
yang mainnya itu bisa di reset waktu, contoh dimatikan lagi lalu dinyalain kembali, itu si waktu akan mereset gitu ya. Itu salah satu cara mencuri waktu kalau misalkan modul timer ini disimpan di bagian mobilnya. Cara mencuri waktunya gampang, tinggal dimatikan dulu lalu dihidupkan kembali, otomatis si waktu akan mereset. Itu caranya ya untuk mencuri waktu di bagian timer ini. Nah, solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut gitu ya. Pertama, ini tuh jangan disimpan di mobilnya gitu ya. Ini disimpan di remote-nya. Otomatis si baterai akan lebih awet karena si baterai hanya menyuplai di bagian mobil, enggak menyuplai di bagian modul timernya ya. Nah, timer ini di bagian remote ya. Dan juga saya akan memodifikasi di bagian remote-nya yaitu anti pencuri waktu gitu ya istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan modul ini di bagian remote disimpannya, itu saya akan memodifikasinya agar waktu tidak bisa dicuri. Saya akan menyalakannya itu menggunakan kunci ya, kunci locker, kunci lemari ya. Saya akan merakitnya terlebih dahulu ininya ya. Oke, rangkaiannya sudah jadi ya seperti ini, rada pabelit ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merangkainya, yaitu menempatkan modul timer di bagian remote-nya ya. Dan ini modul remote-nya sudah saya bongkar ya. Dan tentunya bahan-bahannya yang perlu kalian siapkan itu timernya ya, modul timer, terus baterai 3 volt ya, 3,7 volt untuk menyuplai modul remote, dan baterai kotak 9 volt untuk menyuplai modul timer ya. Dan ini ada limit switch ya, limit switch untuk menyalakan, dan ada 2 buah dioda ya. Dioda ini fungsinya untuk penyearah ya, jadi biar tidak bentrok antara tegangan 9 volt sama tegangan 3 volt, jadi arusnya itu enggak bentrok lah intinya ya, untuk mencegah timbal balik arus gitu ya. Jadi saya menggunakan 2 buah dioda dan 1 buah dioda untuk baterai yang dari 3 volt dan 1 buah dioda lagi dari baterai 9 volt. Dan terus selanjutnya bahan-bahannya nih ya, switch tombol switch on ya, ini untuk mengganti kontrolnya ya. Lalu boxnya seperti ini ya, untuk menempatkan rangkaian ini di dalam box. Dan rangkaian seperti ini tuh anti nyuri waktu gitu ya, aman lah intinya, aman, tidak kehilangan tidak ada yang pencurian waktu, karena saya ntar mau menggunakan kunci ya untuk menyalakan si rangkaian ini. Oke, langsung saja saya akan jelaskan cara merangkainya. Pertama di bagian tombol ini ya, tombol ini ada tombol maju sama belok ya. Di bagian ground ini yang hitam ya, ini yang hitam itu ground atau negatif ya. Ini di jumper langsung ya, taruh tuh di jumper ke sini, jadi groundnya disatuin menyambung ke negatif dari baterai 3 volt ini ya, tuh nyambung dari negatif baterai 3 volt. Dan yang plusnya ini kan ada ini ya, ini ada tombol ini buat belok kiri, ini buat belok kiri. Nah di bagian ininya tuh kan ada yang menuju ke jalur ke IC ini ya. Nah dekat jalur yang ini di solder menuju ke push button yang belok kiri yang ini ya. Nah paham ya, begitu juga seterusnya gitu ya. Apabila ini tombol yang buat belok kanan ya, ininya disambung ke tombol yang sebelah kanan yang ini ya. Jadi diperhatikan jalur menuju ke IC, ini menuju ke IC nya yang ini. Udah dulu nih, ini ya buat belok kanan menuju ke IC. Sama juga ini yang maju mundur, ini yang maju yang atas nih yang merah ya, menuju ke tombol maju di sini ya. Ini maju nih tuh ya. Nah terus yang mundurnya juga ke sini.
groundnya disatuin aja, negatifnya disatuin ya, menuju ke negatif baterai. Itu cara memodifikasi tombol. Jadi nggak usah melepas tombol ini ya, agak ribet soalnya kalau mau melepas ya. Jadi cukup disatuin aja ground dan positifnya itu disambung ke di belakang PCB di modul RC nya ya. Oke, selanjutnya untuk merangkai bagian baterai ya, input baterai aja dulu ya, input baterai. Ini baterai 9 volt dulu, saya akan jelaskan bagaimana cara memasangnya ya. Dari negatif baterai 9 volt ya, menuju ground dari timer ini ya, menuju ground dari timer ya, yang negatif baterai 9 volt menuju ke timer ya, ground yang ini, ground yang ini ya, ingat. Terus yang positifnya itu di cabang ya, di paralel 2, yang ke satu menuju switch ini common, yang bagian common ada tulisannya, yang pokoknya tuh ikutin aja di common ya. Dan yang satunya itu yang merah menuju ke dioda ini ya, menuju ke dioda, dan dioda dimasukkan ke common dari timer ya. Ini com itu common ya, input ya, ini dari kabel merahnya. Nah, setelah ini sudah ya rangkaian baterai untuk memasang baterai 9 voltnya itu dan memasang baterai 3 voltnya ya. Ini nih antena, ini jangan awas ya, ini jangan lupa dipasang antena ya buat penguat jarak jauhnya. Negatif ke negatif modul remote-nya ya, ini yang kabel negatif tuh yang menuju ke negatif dari modul remote. Nah, terus yang positifnya ini positif ya, menuju ke dioda ini tuh ya, menuju ke dioda, dan disatukan ujungnya tuh di solder ininya tuh ya, satuin aja. Lalu menuju ke common, sama kayak baterai yang 9 volt tadi ya. Yang ini juga sama melewati dioda menuju common, dan ini juga sama melewati dioda menuju common ya. Itu cara pemasangan baterai yang 3 voltnya. Nah, ini kabel ini itu untuk pengunci ya, pengunci. Supaya apa? Supaya ketika timernya mati, maksudnya waktunya habis, itu si timer akan mati ya. Jadi nggak hidup terus gitu ya. Kalau misalkan timernya sudah berjalan, waktunya habis, itu semuanya akan mati. Si timer mati dan si modul RC mati. Ini buat rangkaian pengunci ya. Untuk membuat rangkaian pengunci dari ini ya, nih NO normally open, dari common ini ada NO, keluaran jadi input tengah, yang outputnya yang NO. Ada dua nih ya, outputnya ada dua, yang satu menuju ke PCC yang di timer ya, PCC nya, dan yang satunya menuju ke positif modul remote ya. Nah, bisa dilihat ya ini ya. Nah, yang di bagian PCC timer itu ada dua juga ya, yang masuk ke bagian PC timer. Yang pertama dari NO ini ya, menuju ke sini, dan yang kedua menuju ke switch ya, switch. Karena untuk menyalakan switch ini, untuk menyalakan timer, apabila switch ini ditekan tuh, si timer akan menyala ya. Nah, kabel yang satunya ini yang merah nih, itu triggernya. Jadi nih ada tuh trigger, jadi untuk menghidupkan si timer, maksudnya bukan menghidupkan ya, jadi untuk memulai timer menghitung waktu gitu ya, untuk di triggernya. Dan pastikan dulu ya di timer itu, di setting di bagian P1.1. saya coba lihat ya tuh ya, P1.1 ya gitu. Saya coba di setting dulu ya, ini ditekan karena triggernya itu sama PCC menyatu, jadi harus ditekan. Ntar dulu saya setting di 15 detik aja ya, 15 detik biar enggak kelamaan gitu. Kalau untuk detik ini, titik-titiknya itu di bagian ujung ini ya, ini untuk
detik. Bener lain ya, pokoknya coba ya, coba. Oh bukan, dulu saya setting di bagian 15 detik aja. Oke, ini sudah saya setting di 15 detik ya, 15 detik. Untuk cara menyetingnya bisa kalian belajar di video-video yang yang lain gitu ya, video dari sumber yang lain, itu ada tentang penjelasan modul timer dan cara menyetingnya ya. Oke, saya coba di setting 15 detik. Dan untuk menyalakan ini ya, untuk menyalakan modul ini, jadi harus ditekan ininya ya, harus ditekan switchnya itu, tekan. Nah, tunggu ketika ini sudah 00, ini modul lepas. Nah, jadi ini masih hidup. Kenapa masih hidup? Karena si arus ininya itu terhubung ke sini. Kan ini nyambung nih dari 9 volt sama ya. Nyambung. Ketika relay ini bekerja, nyambung ke sini, lalu menuju ke sini. Jadi nyala. Ketika mati, relay ini enggak relay ini jadi mati. Akhirnya modul juga ikut mati. Itu namanya rangkaian self holding ya. Untuk mengunci sendiri gitu ya. Saya coba tekan sekali lagi. Nah, ini sudah, remote sudah bisa digunakan ya. Saya coba mobil RC nya ya. Ini mobil RC nya ya, tuh. Nah, ini mati karena waktunya habis. Saya setting di 15 detik ya. Nah, ini jadi aman ya. Terus untuk menyalakan kembali ya, harus ditekan lagi ini ya, switchnya tekan. Ketika udah 00, lepas, karena ini udah mengunci, ada rangkaian penguncinya ya. Kabel ini buat rangkaian pengunci timer. Nah, itu sudah bisa digunakan tuh ya. Jadi bisa digunakan tombolnya juga. Nah, itu udah mati itu karena waktunya sudah habis ya, jadi nggak bisa digunakan. Timer mati dan modul RC juga mati, jadi baterai awet gitu ya. Itu cara merangkainya. Nah, gimana caranya supaya menggunakan kunci? Nah, di bagian box saya pasang kunci lemari ya. Ini kuncinya seperti ini, bebas ya, gimana kalian aja cara pemasangnya. Nah, ini tuh. Nah, jadi si ini nih ya, si pengunci ini untuk menekan switch ya. Ntar saya pasang di bagian ini switchnya. Jadi ketika ini digerakin, nah digerakin, switch dipasang di sini ya, limit switchnya, otomatis menekan limit switch. Jadi ketika di cetreken ke dia ya, ini akan tertekan dan menghidupkan si modul timer. Tekan terus, dan ketika sudah berhitung bisa dilepas kuncinya. Nah, jadi tidak ada pencurian waktu karena harus pakai kunci ya. Ini nggak bisa kalau misalkan nggak pakai kunci, nggak bakalan hidup gitu ya. Itu cara mengakalinya ya coy. Terus nih, apabila waktunya belum habis gitu ya, tapi si anak sudah nggak mau main gitu ya, si anaknya, tapi waktunya masih ada, gampang ya, gampang. Saya nyalain contoh, saya kasih contoh. Nah, itu waktu berjalan. Nah, si waktu masih ada tapi anak udah main, udah selesai main, tinggal ditekan yang tengah aja, ditekan, tekan, lalu nah langsung mati ya. Jadi harus ada tombol tambahan buat mematikan si modul ini apabila waktunya belum habis gitu ya. Itu cara mengakalinya gitu. Nah, apabila sudah selesai merangkai seperti ini dan saatnya saya memasukkan ke sini ya, otomatis ada tambahan lubang buat melihat timernya. Saya taruh di sini aja, saya pasang dulu ya di box. Oke, ini sudah berada dalam box ya, hasil rangkaian tadi ya, kurang lebih peletakannya seperti ini. Kalau versi saya ya, ini kuncinya, ini pakai kunci lemari, dan di limit switchnya didekatkan ke bagian pengunci ya, bagian yang gerak di pengunci itu. Nah, seperti ini, kelihatan tuh sih.
poeknya. Jadi intinya kalau misalkan tuh ini kena switch ya, tuh kena switch tuh, nah itu bunyi tuh. Jadi jangan terlalu menekan karena ini bisa lepas ya. Ini pakai lem tembak dan lem Alteco ya. Ini antenanya saya sambung, dan ini modul timernya. Ini juga ada lubang buat melihat timer, dan ini buat setting waktunya ya. Mohon maaf sekali saya tidak menjelaskan tentang penyetingan timernya. Saya hanya cara merakitnya saja, karena durasinya cukup lama ya apabila saya menjelaskan timernya tentang setting. Nah, ini dudukan triplek buat penahan timer ya, biar ketika ditekan ini biar nggak ngejeblos gitu. Nah, ini cara kerjanya pakai kunci ya. Ini ditekan, lihat terus. Nah sudah 00, kunci dilepas. Nah, jadi ini nggak bisa curi waktu. Ini masih di settingan 15 detik ya, belum saya setting. Kalau settingan gimana kalian saja ya, terserah mau di rental berapa menit gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya kalau versi saya cara peletakannya. Oke, saatnya uji coba ya. Saya mau membaut ini dulu. Oke, baut sudah dipasang, saatnya uji coba ya. Saya nyalain dulu di RC-nya di mobilnya ya, tekan on. Oke, lihat timernya saya masih di settingan 15 detik. Masukkan kunci dan tekan sedikit, kira-kira si pengunci menekan limit switch. Nah, itu udah 00, dilepas. Oke ya, coba. Oke, normal ya. Tunggu apakah mati selama 15 detik. Nah, itu udah mati karena udah 15 detik ya. Jadi ini kalau misalkan udah mati, udah nggak bisa dihidupin lagi kecuali pakai kunci atau dibuka ya pakai obeng. Oke ya, ini ada kekurangan ya, masih ada sedikit kekurangan, yaitu tidak adanya pengecasan gitu ya. Karena kalau misalkan baterainya habis repot juga, mesti bongkar. Jadi perlu ada tambahan, yaitu modul cas untuk mengecas baterainya ya, biar tidak bongkar pasang terus dikasih colokan adaptor buat pengecasannya. Mungkin ini ada ada modifikasi lagi ya untuk penambahan modul casan ya. Mungkin video kali ini saya hanya membuat seperti ini aja dulu ya. Untuk tambahan-tambahan yang lainnya bisa kalian berkreasi sendiri lah. Oke, semoga bermanfaat video dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.